Halo teman-teman semua, welcome back to the New Answer Podcast by Arya Noble. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah balik lagi dan setia nontonin The New Answer Podcast by Arya Noble. Kali ini ada aku Indah sebagai host yang akan menemani di season 2 kali ini. Oke, dan di season ini pastinya kita juga akan masih ngobrolin seputar tempat kerja, mulai dari pekerjaan, terus perjalanan karir, serta exciting journey dari Aryaners semua yang ada di Arya Noble yang pastinya ceritanya seru-seru banget buat kita dengerin. Oke, dan pastinya namanya podcast, pasti aku ada teman ngobrolnya nih. Hari ini aku tidak sendiri, aku sudah ditemani oleh seseorang di balik desain-desain keren produk yang ada di RH gitu ya. Ada Natasha di sini. Halo Natasha. Gimana nih kabarnya? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Luar biasa. Ya, luar biasa. Gimana nih di tahun yang baru ini, ada resolusi nggak, New Year New Me gitu? Ada dong. Ada pastinya ya. Oke, spill dong, resolusinya apa tuh? Spill ya. Ya mending better di-keep aja ya. Oke, rahasia aja. Oke, thank you banget loh Natasha udah nyempetin waktu buat datang ke The New Answer Podcast pada hari ini di tengah kesibukan kamu. Dan mungkin sebelum kita mulai, boleh dong kenalan dulu sama Aryaners dan teman-teman semua yang nonton. Sebenarnya kamu ini kerjanya ngapain? Terus abis itu juga sebagai apa di Arya Noble? Oke, hai semuanya. Kenalin, nama aku Natasha. Panggil aja Natasha. Di sini aku as a creative design di Naturally Speaking by RH dan juga Heroic by RH. Oke, jadi inilah sosok di balik desain-desain keren dari Naturally Speaking dan Heroic by RH. Oke, sebelum kita ngobrol, mungkin asiknya kita main games dulu kali ya. Boleh? Pemanasan nih biar bonding kitanya. Oke, jadi aku mau ngajak kamu buat main Never Have I Ever, atau gampangnya pernah atau tidak pernah. Jadi nanti aku akan memberikan pertanyaan dan kamu akan menjawab pernah, tidak pernah gitu. Oke, siap, noted. Oke, pertanyaan yang pertama, pernah atau enggak pernah lagi ikut diskusi tim tapi ujung-ujungnya harus cari solusi sendiri? Pernah. Oke, kenapa tuh? Coba jelasin dikit. Karena tidak semua hasil diskusi itu bisa aku dan tim aku ikutin. Jadi kita harus inisiatif cari cara gimana baiknya, yang penting kerjaan ini itu bisa selesai dengan baik gitu. Oke, jadi intinya masih harus kayak oke nih kita harus pikirin nih solusinya gimana gitu. Jadi berarti ada inisiatif lah ya di situ ya, betul. di tengah kolaborasi itu gitu ya. Oke. Nah, pertanyaan kedua, pernah atau nggak pernah ngerasa kerjaan tim itu baru produktif banget pas udah mepet deadline. Jadi kayak pas udah mepet kayak oke nih harus gini gitu. Pernah. Oke. Tahu kan, apalagi kalau udah desain itu kayak aduh, baru dapat inspirasinya itu pas udah mepet sama deadline langsung tak udah tahu nih gue harus apa gitu. Jadi, tapi nggak selamanya itu baik ya. Iya, betul. Tapi itu emang pernah aku alamin juga. Iya, tapi ya selama hasilnya oke aja, why not gak sih? Iya kan? Oke, terus pertanyaan yang ketiga, pernah nggak merasa kalau hasil kerja itu jadi lebih maksimal, lebih extraordinary kalau kerja ini bareng tim? Itu bukan pernah lagi, tapi selalu. Karena namanya manusia ya, kita nggak bisa kerja sendirian. Betul. Gitu. Kita makhluk sosial ya, Wak. Betul sekali, Wak. Susah ya. Oke, terus pertanyaan yang terakhir, pernah nggak ngerasa kalau terlalu banyak koordinasi malah itu bikin kerjaan jadi kehambat gitu? Pernah, dan itu menurut aku wajar. Betul. Itu selama komunikasinya berjalan dengan baik, lancar, itu pasti akan ketemu kok ujungnya gimana. Nah, kuncinya di komunikasi ya. Betul sekali. Betul banget. Yang namanya kolaborasi itu ada banyak otak lah ya ibaratnya di situ ya. Jadi pasti ya
ada lah diskusi-diskusi, debat-debat imutnya gitu ya. Debat-debat lucu. Debat-debat lucu. Oke, itu dia game singkat dari kita. Thank you Natasha. Mungkin kita bisa langsung masuk ke obrolannya gitu ya. Obrolan tema kita hari ini tuh aku mau bahas tentang kolaborasi. Karena kan kamu juga tadi udah banyak nih bahas-bahas gimana soal kolaborasi sama tim tuh gimana, dampaknya dan lain-lain. Nah, sebenarnya kita kan pasti sering ya dengar kata kolaborasi gitu ya. Dan bahkan sering banget kolaborasi itu dianggap sebagai kunci sukses dari sebuah tim gitu. Dan banyak juga di luar sana nih yang ngejadiin kolaborasi sebagai bagian dari budaya kerja. Begitu. Oke, nah tapi sebenarnya nih sebenarnya kita tuh bener-bener paham gak sih apa arti dari kolaborasi itu sendiri gitu ya teman-teman. Dan sebenarnya kolaborasi ini tuh bener-bener punya impact gak sih ke kerjaan kita gitu, ke kehidupan kita nih bersosial gitu ya. Sebenarnya kolaborasi ini itu overrated atau justru underrated? Oke, jadi mungkin aku langsung jump in ke pertanyaan yang pertama. Menurut Natasha sendiri, kolaborasi itu penting atau enggak? Penting pakai banget ya teman-teman. Udah tergambar tadi pas games ya, karena udah pokoknya kolaborasi gitu. Iya. Oke, karena kamu jawab penting. Sebenarnya kenapa sih kolaborasi itu penting menurut kamu? Biasanya apa sih yang bikin kolaborasi jadi dianggap sebagai hal yang krusial lah? Oke, jadi kolaborasi itu penting banget, apalagi di dunia kerja. Karena kan yang namanya kerjaan itu pasti ada goals yang ingin dicapai dong. Betul. Nah, kenapa sih kolaborasi ini tuh sering dianggap krusial? Karena kolaborasi itu perlu mix and match beragam keahlian, atau bisa aku sebutnya USP ya. USP, orang juga punya USP ya. Betul banget, USP dari masing-masing individu untuk bisa mencapai goals. Plus kita kan nggak bisa kerja sendirian ya. Betul. Butuh orang lain juga untuk bisa saling melengkapi. Betul. Nah, dengan adanya kolaborasi ini tuh diharapkan bisa meningkatkan performa tim, memperkaya inovasi, dan juga kerjaan bisa jadi lebih efisien. Betul, karena ya bergotong royong ya. Betul. Dari zaman dulu kan udah begitu. Betul, konsepnya ya. Namanya makhluk sosial ya. Yes. Oke, tapi menurut kamu sendiri kolaborasi itu definisinya apa sih? Oke, kamu pernah dengar gak sih bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Pernah dong. Nah, jadi sebenarnya definisi dari kolaborasi ini tuh hampir sama teman-teman dengan yang namanya kerja sama. Cuman apa sih yang bedain? Yang bedain itu adalah kalau kolaborasi ini ada unsur leadershipnya yang kuat. Karena mentality yang dibangun itu bagaimana tiap orang berani gak ya untuk memutuskan hal terbaik yang dilakukan untuk menghadapi dan menyelesaikan challenge yang ada. Gitu. Bener-bener, jadi maksudnya butuh apa tadi, leadership ya? Yes. Leadership, karena kan namanya kolaborasi nih, kita bersama-sama kan, kita diskusi gitu ya teman-teman ya. Jadi kan harus ada satu orang nih ibaratnya yang kayak oke, kita go deh buat ini gitu, kita go for it deh gitu. Mungkin disitulah dibutuhkan sisi leadershipnya. Yes, bener kan? Bener banget ya teman-teman. Oke, tapi kalau kita bicara kolaborasi ya, sebenarnya bahkan di Arya Noble pun memang itu tuh ada nih di 10 area ways gitu, di culture kita, work with teamwork namanya teman-teman. Jadi memang di sini tuh kita ditanamin banget deh pokoknya kolaborasi gitu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oke, nah tapi sebenarnya nih tanda-tanda kolaborasi yang berhasil itu kayak gimana sih? Maksudnya kan kolaborasi pasti bentuknya banyak banget dan bisa berhasil bisa enggak lah ya gitu ibaratnya ya. Nah, gimana sih cara kita tahu kalau kolaborasi yang kita lakuin ini tuh works? Oke, kalau ngomongin indikator dari kolaborasi ini tuh berjalan baik apa enggak, itu tuh bisa kita lihat dari komunikasi antar anggota timnya, Indah. Gitu, apakah komunikasinya itu berjalan dengan lancar atau enggak? Karena kan sebenarnya komunikasi itu adalah langkah awal, aku sih sebutnya fondasi ya, dari si kolaborasi ini sendiri. Karena tanpa adanya komunikasi yang baik antar anggota tim itu, maka akan sulit nih dalam mendelegasikan tugas yang akan
dibagikan gitu. Nah, kenapa aku bisa bilang komunikasi ini adalah langkah awal dari kolaborasi yang baik? Karena kita tuh butuh banget yang namanya ngebangun koneksi. Nah, kalau misalnya koneksi itu udah terbangun, itu pasti akan ada chemistry nih antara anggota tim. Kayak kita tadi ya sebelum podcast kita main game dulu biar bonding yes, begitu. Betul banget. Biar kita tuh sama-sama bonding, chemistry-nya dapat. Nah, kalau udah ada koneksi, udah ada chemistry juga yang terbangun tuh biasanya timbul yang namanya rasa saling percaya satu sama lain. Nah, hubungan lah ya. Betul. Sama adanya komitmen untuk bisa capai goals sama-sama. Ingat ya, sama-sama. Gitu, sama-sama kolaborasi teman-teman. Yes, benar banget. Iya, jadi ya benar sih, maksudnya kayak kadang kita nih kalau kerja sama tapi kita nggak bonding sama orangnya itu jadi kurang klik ya. Jadi kayak kurang keluar, kita juga males deh nggak mau gitu kan. Nah, kayak overthinking sendiri gitu kayak nggak apa-apa nggak ya kalau gue ngomong. Iya, curigaan. Suuzon, nggak boleh suuzon ya. Iya, nggak boleh ya. Ya. Tapi karena kamu mention, aku jadi penasaran deh, kan kolaborasi nih kamu, jadi namanya kan komunikasi tadi kamu bilang. Terus kamu bilang juga ada bonding, kita harus bonding gitu. Gimana kalau kamu tuh sama tim kamu gimana sih bondingnya? Biasanya kalian ngapain nih gitu atau kemana gitu misalkan? Kalau biasanya sih makan siang bareng ya, entah itu makan siang bareng di kitchen atau ya kalau nggak gitu biasanya aku sama yang lain jalan-jalan keluar di luar kantor. Pas jam makan siang juga. Kalau kita kan di Asta-Asta aja ya, paling juga kita mainnya ke Asta. Kalau gitu cari makan bareng di Senop gitu sih. Pokoknya ya sekitaran situ lah ya, emang udah situ aja. Yang penting bareng-bareng. Sama kalau ada kesulitan itu kadang ya kita harus bisa saling terbuka. Pernah juga aku kayak misalnya ya ampun aku lagi burn out banget nih, boleh nggak ya aku minta dikasih waktu untuk sendiri. Aku minta dikasih waktu untuk istirahat sebentar. Nanti kira-kira berapa menit lagi aku balik lagi nih supaya aku bisa fresh. Jadi aku bisa dapat ide baru, jadi kerjaan nanti nggak kehambat gitu. Jadi yang penting saling terbuka aja. Itu sih. Oke. Nah, mungkin itu karena kamu mention tadi kayak kalau lagi burn out gitu kan, kadang kan kita butuh me time gitu ya. Kayak butuh, aduh kayaknya aku pengen sendiri dulu deh, pengen rest dulu nih gitu, pengen keluar dari sini dulu gitu ya ibaratnya ya. Berarti kan itu bisa mempengaruhi lah ibaratnya kalau misalkan gak dikasih waktu, nanti kan kerjaannya jadi gak mulus nih. Sama halnya kayak kolaborasi juga bisa berjalan gak mulus juga kan ibaratnya kayak gitu. Betul. Nah, menurut kamu faktor apa nih yang biasanya bikin kolaborasi tuh gak berjalan mulus? Apakah miskomunikasi ataukah perbedaan pendapat yang terlalu beragam-ragam gitu? Kalau menurut kamu gimana? Oke, kalau dari menurut aku tuh bener miskomunikasi ya teman-teman. Balik lagi kayak yang aku bilang tadi, aku mention sebelumnya kalau misalnya komunikasi itu adalah fondasi dari si kolaborasi ini. Nah, kalau misalnya komunikasinya aja nggak lancar, gimana caranya kita bisa bangun kepercayaan satu sama lain? Betul, nah, bakal sulit dong karena fondasinya aja tuh udah rapuh, udah broken. Udah broken. Iya. Jadi ya memang balik lagi sih kayak yang tadi kamu bilang kan, ibaratnya trust lah ya. Oke, itulah gunanya bonding ya, guys. Iya, betul banget teman-teman. nongkrong gitu. Ngopi bareng, makan I can handle it, but I ngopi dulu gitu. Itu quote of the day ya, boleh ditambahin nanti di bawahnya. Oke. Nah, tapi kalau itu kan tadi faktor yang bikin kolaborasi jadi nggak mulus gitu ya. Kalau yang bikin mulus, kalau yang bikin berjalan dengan baik gitu, itu apa? Oke, untuk mendalami esensi dari kolaborasi yang efektif ini, aku tuh pengen ngajak kalian sama-sama ngebayangin ada sebuah kebun yang dirawat sama sekelompok tukang kebun yang berbeda nih teman-teman. Jadi masing-masing dari tukang kebun ini membawa benih keahliannya masing-masing dan pengalaman mereka sendiri. Nah, yang pertama aku tuh pengen mengibaratkan komunikasi itu seperti air. Oke. Air. Kenapa tuh air tuh? Iya, air yang esensial untuk taman itu
tanaman-tanaman di taman itu bisa tetap hidup dan berkembang. Nah, tanpa komunikasi yang efektif, ide dan kebutuhan itu nggak bisa disampaikan dengan jelas. Sama kayak tanaman kalau udah layu karena nggak cukup air. Kayak gitu teman-teman. Dan komunikasi yang terbuka memungkinkan anggota tim itu untuk saling berbagi feedback, gagasan. Jadi mereka nggak perlu ngerasa nggak nyaman untuk menyampaikan ide-idenya gitu. Dan diharapkan juga kalau ada konflik bisa diselesaikan dengan cara yang membangun itu. Dan memastikan bahwa setiap benih-benih ide tadi itu bisa tumbuh menjadi sesuatu yang produktif, yang sempurna gitu kan. Kalau tumbuhan berarti yang cantik gitu ya. Iya, yang cantik gitu. Ya berarti kuncinya memang komunikasi sih memang. Iya, betul. Komunikasi ya, ini komunikasi fondasinya. Sama trust juga kan. Trust dulu. Tunggu dulu. Oke, tunggu dulu, tahan dulu. Nah, baru yang kedua ini adalah trust. Pertama komunikasi, 2 trust. Nah, trust ini akan bisa terbentuk setelah komunikasi itu berjalan dengan baik. Nah, trust ini aku ibaratkan seperti tanah yang subur. Ya kan? Karena tanaman gak akan bisa tumbuh kalau misalnya gak ada lahan atau tanah yang bagus, yang subur gitu. Environment-nya harus mendukung. Betul banget. Dan trust itu bisa bikin anggota kita itu merasa aman dan juga nyaman. Bener. Kayak misalkan contohnya kalau aku bayangin kayak kalau kita kadang kalau lagi kerja sama ya, kita kan suka pengen ngide gitu. Tapi kadang kalau nggak ada trustnya tuh jadi kayak nggak apa-apa nggak ya gue ngide. Iya, jadi overthinking terus yang lebih kacau lagi tuh, jadi kayak ada rasa curigaan. Dia bakal bisa nggak ya ngerjain gitu. Jadi kayak ada suuzon, nggak boleh gitu. Nggak boleh suuzon, lagi-lagi adik-adik tidak boleh suuzon begitu. Karena kalau udah ada trust dalam berbagi ide terus ngambil resiko itu jadi lebih tenang aja gitu rasanya. It's okay, ada aku, jangan khawatir. Jadi ibarat tanah yang subur itu ibaratnya dengan tanah yang subur itu tanaman-tanaman tadi itu bisa bertumbuh juga. Jadi kita tuh bisa bertumbuh bareng. Nah, sama halnya intinya trust itu bisa dibangun juga lewat konsistensi, kejujuran, dan integritas dari masing-masing anggota tim. Betul. Itu environment-nya ya, environment sosial, environment tempatnya juga gitu kan, karena tanahnya lah ya ibaratnya gitu. Berarti jadi komunikasi, trust, bisa ada lagi apa lagi? Ada lagi yang ketiga karena ini saling nyambung ya teman-teman. Yang ketiga ada komitmen. Jadi aku bisa ibaratkan komitmen ini tuh seperti dedikasi yang dipunya sama tukang kebun tadi. Pasti harapannya aku pengen kebun ini itu cantik, tanaman-tanamannya itu tumbuh semua gitu kan. Jadi kalau dalam konteks tim lebih komitmen di sini itu artinya setiap anggota tim itu sama-sama saling kerja keras dan gotong royong, tahu tugasnya masing-masing di mana, tanggung jawab gitu. Dan dia sadar akan tanggung jawabnya, jadi dia mengutamakan kepentingan tim di atas kepentingan personalnya dia. Gitu. Dan fokus dengan goals yang ingin dicapai. Komitmen. Betul. Jadi kita harus inget lah ya, ibaratnya kita nih di sini bareng-bareng, kita tuh mau ngapain sih? Tujuannya tuh apa sih gitu ya. Terus habis itu ada lagi nggak tuh Kak? Ada yang terakhir, purpose, tujuan ya. Aku ibaratkan kayak visi dari taman yang subur tadi, yang ingin dicapai oleh semua tukang kebun yang merawat kebun tadi ya. Jadi tujuan atau goals ini tuh jelas udah pasti akan jadi arah dan motivasi buat kita dalam mencapai goals ya. Jadi kayak memungkinkan setiap anggota tim untuk ngelihat gimana sih kontribusi mereka dalam mencapai goals ini sendiri gitu. Jadi tahu
apa yang mereka harus lakukan supaya bisa mencapai sesuatu yang lebih besar gitu. Jadi hanya di sini nih gitu ya. Iya, kita go for more lah ibaratnya. Iya, jadi kayak ibarat si tukang kebun ini lagi ngebayangin betapa cantiknya kebun aku. Nah, untuk bisa dapetin kebun yang cantik itu, yang indah itu, yang eye pleasing. Iya betul. Aku harus ngatur strategi apa ya? Itu supaya aku bisa mencapai tujuannya itu tadi. Jadi sebenarnya tujuannya harus jelas. Di awal harus kita tentukan. Itu supaya bisa nih kita dapetin hasil akhir yang benar-benar memuaskan. Jadi sebenarnya kita bisa simpulkan ada 4 nih teman-teman kunci keberhasilan dari yang pertama, kolaborasi. Ya, jadi yang pertama ada komunikasi, trust, komitmen, dan purpose. Itu jadi itu sangat saling berurutan dan juga berhubungan satu sama lainnya. Betul. Pokoknya kalau ada satu aja nih yang kendur nih ibaratnya pasti jadinya terganggu yang lainnya. Iya kan? Kalau fondasinya udah rapuh tuh pasti nanti ke belakangnya tuh bakalan rempong ya Wak. Rempong ya gitu. Wak. Bakalan ngaruh gitu ya. Jadi kayak kayak ibaratnya kayak apa tuh kalau gambar tuh kayak ada yang berdiri gini, kalau satu dijatuhin kan semua jadi ke-impact lah ibaratnya. Iya, betul ya, kayak banget. ikut jatuh gitu ya. Kamu ngerti kan maksudnya? I see ya. I see what you see. Oke, you see what I see. Iya. Oke, jadi itu dia teman-teman obrolan kita hari ini dengan Natasha tentang kolaborasi. Nah, jadi kolaborasi itu bukan memang nggak cuma sesimpel oke nih kolaborasi gitu, oke nih kerjasama gitu, tapi nggak, ada banyak unsur-unsurnya juga di situ. Yang pertama tadi ada apa yang sebagai air itu komunikasi, iya kan? Iya, komunikasi. Iya, terus abis itu ada environmentnya juga, ada yang si trust. tanahnya nih yaitu trust gitu. Terus yang ketiga itu ada komitmen. Betul. Dan yang terakhir ada purpose. Kita Betul. harus ingat tujuan kita harus berkomit satu sama lain, harus trust satu sama lain juga, dan yang pasti kuncinya adalah komunikasi gitu ya. Betul banget teman-teman. Oke, jadi ya memang itulah semuanya berkesinambungan lah. Pokoknya semua hal yang positif dari mulai environmentnya, orang-orangnya, pribadinya itu penting banget buat namanya nge-support si kolaborasi ini gitu ya. Kayak SpongeBob nih, jadi kayak kolaborasi tapi itu imajinasi, tapi kolaborasi gitu ya. Oke deh, kalau gitu berarti dari kamu ada lagi nggak nih yang mau ditambahin tentang si kolaborasi itu sendiri? Kalau dari aku cukup sih, itu aja. Cukup ya, kayaknya udah cukup panjang juga ya, kita udah asik banget ya ngobrolnya ya. Yes. Sampai udah ada storytellingnya itu, unsur kebun itu loh, seru banget loh. Unsur air, Unsur air, apa sih? Avatar apa gimana? Sorry, itu ininya ya, apa sih? Avatar The Legend of Aang. Iya. Sorry, aku lupa. Oke. Nah, tapi sebelum aku tutup nih, coba dong Natasha sebutin satu hal yang bikin kamu tuh ngerasa seneng banget kerja di sini. Yang bikin aku seneng banget kerja di sini adalah inovasinya banyak. Jadi aku punya banyak kesempatan untuk berkarya juga. Nih salah satunya tuh packaging yang ada di sini itu juga ada hasil campur tangan aku untuk nge-develop semuanya sampai akhirnya dicetak massal dan diperjualbelikan di market. Dilihatlah sama orang-orang gitu ya. Orang-orang. Berarti aku nanti kalau beli aku pasti inget kamu. Karena ini Natasha nih yang buat gitu. Jadi kayak ada rasa ternyata aku bisa juga ya ada di titik ini, maksudnya kayak kasih impact dan kontribusi yang baik untuk Arya Noble, untuk brand yang aku pegang sekarang gitu. Oke, kalau gitu thank you so much buat obrolan seru kita. Udah ngobrol banyak banget ya, dari mulai filosofi, ada filosofi kebun, terus itu bahas soal desain juga, terus bahas soal kolaborasi juga pastinya topik utama kita. Thank you so much udah mau ngobrol-ngobrol sama aku di sini. Dengan senang hati. Semoga obrolannya juga bisa memberikan insight ya buat teman-teman semua yang lagi nonton, bisa memberikan impact lah, dan memberikan kayak ibaratnya berarti harus kayak gini nih kalau mau bikin kolaborasi tuh yang baik gitu ya. Betul. Oke. Dan aku juga mau ingetin buat teman-teman semua dan Arianers juga untuk selalu stay connected dengan semua sosial media kita buat dapetin info-info terupdate nih tentang career, tentang pekerjaan, tentang hiring, atau bahkan cerita-cerita seru di balik Arya Noble gitu.
Oke, itu dia episode kali ini. Super seru banget dengan Kak Natasha. Thank you buat Arianers dan semua teman-teman yang udah nonton. Sampai bertemu lagi di The New Answer Podcast by Arya Noble yang selanjutnya. Bye-bye. Bye.